Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin dan muslimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, hidayah dan petunjuknya sehingga kita bisa hadir ke majlis ini dalam rangka untuk membekali diri kita dengan al-ilmu. Ya, insyaallah taala ilmu ini merupakan jalan kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia adalah dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, jalan itu mungkin tidak jauh, dekat. Mungkin saja dia berjalan jalan kaki atau dengan kendaraan. Intinya adalah dia keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mudah menempuh jalan ke surga, artinya adalah jalan-jalan ke surga itu jalan yang akan dia lalui itu nampak terang dan jelas. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mau untuk menuntut ilmu, maka jalan ke surga itu kabur baginya, tidak jelas. Oleh karena itulah pentingnya menuntut ilmu ini. Sesuai dengan yang kita umumkan tentang tema kita pada siang hari ini adalah tentang masalah keluarga, yaitu penyebab kegagalan di dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Penyebab kegagalan di dalam keluarga atau rumah tangga. Bahwa tujuan dari berumah tangga ya adalah tujuannya sangat jelas sekali. Tujuan yang sangat mulia. Sama dengan tujuan rumah tangga itu sama dengan tujuan pernikahan. Sebelum kita menjelaskan tentang sebab-sebab kegagalan dalam rumah tangga, maka kita harus mengetahui dulu apa sungguhnya tujuan dari pernikahan itu. Apakah pernikahan itu hanya sebatas bersenang-senang seraya seorang menumpahkan syahwatnya
pernikahan dalam agama kita merupakan perkara yang sangat dihati-hatikan. Maka berhati-hati dalam mencari pasangan hidup. Kenapa demikian? Karena nanti dari sinilah berawalnya kehidupan itu. Berawal dari memilih pasangan hidup, baik memilih suami, memilih istri. Oleh karena itu, ketika salah dan keliru dalam memilihnya, maka tentu rentetannya adalah akan membuahkan hasil yang tidak baik. Hasil yang tidak baik. Oleh karena itulah perhatian kita di dalam hal ini cukup besar. Mengetahui tujuan pernikahan. Nikah dalam agama kita merupakan hal yang sangat dianjurkan. Bahkan apa kata Nabi, ya ma'asyiral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sanggup di antara kalian untuk al-ba'ah, untuk menikah atau berumah tangga, falyatazawwaj, maka berumah tanggalah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan menjaga pandangan. Maka orang yang menikah itu mesti pandangnya terjaga. Karena apa demikian, dia punya istri, ya. Apa yang ada pada orang lain ada pada istrinya. Sehingga dia lebih selamat dibandingkan orang yang belum menikah. Pernikahan di dalam agama kita merupakan perkara yang mulia. Bahkan nikah itu adalah beribadah. Suatu ketika Nabi pernah ditanya, ayati ahadukum syahwatahu. Ya. Apakah apabila seorang suami mendatangi istrinya lalu dia menumpahkan syahwatnya, apakah itu mendapatkan pahala? Maka ketika itu Nabi menjawab, bagaimana kalau sekiranya dia datangkan, arahkan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia berdosa? Kalau iya, maka begitu pula seorang mendatangkan syahwatnya dengan cara yang halal, dia mendapatkan pahala. Ketika dia menumpahkan syahwatnya pada yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Oleh karena itu, persoalan ini mesti menjadi perhatian bagi kita. Bagi kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi. Beliau katakan, baiti jannati, rumah tanggaku ada surgaku. Bukan baiti nari, rumah tanggaku neraka bagiku. Tidak. Baiti jannati, rumah tanggaku surga bagiku. Artinya adalah rumah tangga yang ia bentuk ini adalah jalan ke surga baginya. Di samping itu, seorang suami, isi misi utamanya itu adalah terhadap keluarganya, bagaimana menyelamatkan anak istrinya agar masuk surga. Menyelamatkan anak istrinya agar masuk surga. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ditafsirkan oleh para ulama ayat tersebut, allimuhum wa adibuhum. Ajarilah mereka dan didiklah mereka. Allimuhum wa adibuhum. Ajarilah mereka dan didiklah mereka. Didiklah mereka pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, perkara-perkara yang diridai Allah.
Ikhwatuna fi din yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka dengan berumah tangga, tadi kita katakan berumah tangga itu ibadah, berpahala. Bagaimana kita katakan tadi? Salah satunya ibadah yang menyenangkan adalah berumah tangga atau nikah. Ibadah yang menyenangkan kemudian bernilai ibadah adalah pernikahan. Nah, di samping itu tujuan pernikahan menjalankan sunnah Nabi. Menjalankan sunnah Nabi. Karena orang yang tidak mau untuk berumah tangga, orang yang tidak mau menikah, ya, maka sunnah itu tidak tegak baginya. Nabi katakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci sunnahku, dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Membenci sunnahku, dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Sebaliknya berarti mencintai sunnahku termasuk golongan Nabi. Kemudian di antara tujuan pernikahan menjalin kasih sayang. Diriwayatkan dalam satu riwayat hadis, "Laisa, aku tidak melihat dua orang yang bercinta seperti bercintanya orang yang menikah." Aku tidak melihat orang yang bercinta seperti bercintanya orang-orang yang menikah. Adapun percintaan-percintaan yang dilakukan orang di luar pernikahan, maka ini adalah percintaan kepura-puraan. Contohnya berpacaran. Orang pacar itu kan pura-pura banyak. Dia tidak menampakkan dirinya yang sebenarnya. Dia memasukkan dirinya. Tidak ada dia-duanya. Ya. Itu orang yang pacaran tadi. Sengaja penampilan sangat rapi sekali. Biasanya tidak ada rapi dia. Dan dia jika sudah ada nampak perempuan baginya atau laki-laki atau sebaliknya, maka dia sengaja mengubah penampilannya. Jelas yang akan mendatangkan kasih sayang itu adalah an-nikah. Ini yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam firman dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Allah ciptakan untuk kalian azwajan, pasang kalian. Allah ciptakan untuk kalian azwajan, pasang kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal dengan kepadanya tenang. Berarti apa? Pernikahan itu merupakan jalan untuk menuju ketenangan batin, ketenangan jiwa. Taskunu ilaiha, supaya kalian bisa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah jadikan sama kalian cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang ini kapan terwujudnya dalam rumah tangga? Terwujud setelah pernikahan. Tidak akan mungkin cinta dan kasih sayang itu terwujud sebelum pernikahan. Itu adalah setelah pernikahan. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian untuk kalian pasangan. Artikan pasangan ini adalah lawan jenis, bukan sejenis. Kalau sejenis ini bukan pasangan. Yang pasangan itu dikatakan lawan jenis laki-laki dan wanita. Itu yang dikatakan pasangan.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangan agar manusia bisa tenang dan tentram. Itaskunu ilaiha, supaya kamu tenang padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan sama kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, di antara tujuan pernikahan lagi yang lain adalah mendapatkan keturunan yang kelak akan jadi anak saleh. Masya Allah. Keberadaan seorang anak bagi seorang ibu dan ayah merupakan perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak adalah perhiasan hidup dunia. Sehingga kadang-kadang ketika suatu pasangan untuk rumah tangga yang belum dikaruniai anak, kadang-kadang dia masa sedih, timbul bosannya. Kemudian menjadikan kekeluargaan dan persaudaraan. Iya. Dengan pernikahan akan banyak akan berkembang keluarga kita, tambah saudara kita. Sedangkan agama kita sangat menganjurkan untuk saling memperbaiki hubungan. Islamlah yang lebih dulu menganjurkan hal yang demikian. Kemudian di antara tujuan pernikahan lagi adalah untuk mendapatkan keturunan yang kelak jadi anak saleh, masyaallah. Mendapat keturunan. Rindu rasanya seorang itu ketika sudah menikah, dia sangat merindukan adalah kelahiran sang anak. Sehingga banyak orang tua yang habis-habisan, ya, dia mengeluarkan uang asal Allah berikan kemudahan untuk lahir anaknya. Keturunan yang diharapkan melalui pernikahan itu adalah keturunan yang saleh dan salihah. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah memberat. Melainkan dengan pembinaan-pembinaan yang dari awal telah kita lakukan. Dengan memilih pasangan hidup yang saleh dan salihah. Kemudian orang yang menikah, di antara tujuan mereka adalah menyempurnakan separuh agamanya. Walaupun seseorang sudah sangat tinggi ilmunya, banyak gajinya, dunia dia dapatkan, kalau dia belum berkeluarga, belum menikah, maka dia termasuk orang yang labil. Orang yang labil, tidak tenang. Masih kurang agamanya. Oleh karena itulah Islam sangat menganjurkan untuk berkeluarga, untuk menikah. Ya ma'asyaral syabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sanggup tentang kalian untuk berumah tangga atau berkeluarga, berkeluargalah. Hadis ini merupakan berita yang Nabi Muhammad SAW kabarkan kepada kita. Itu persoalan pernikahan. Yang mengkhabarkan siapa yang sanggup tentang kalian untuk menikah, menikahlah. Sesungguhnya dengan menikah tadi akan menundukkan pandangan. Kemudian dikatakan oleh Nabi, siapa yang tidak sanggup, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Puasa. Kan tinggi gila syahwatnya,
Sedangkan dia berpuasa, puasa itu untuk meredam syahwat. Para umat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara tujuan pernikahan adalah menyalurkan syahwat dan jalan yang benar, menyalurkan syahwat pada jalan yang benar. Iya. Atau banyak orang melakukan hal-hal yang terlarang, tapi ketika disuruh untuk menikah nak mau dia. Kumpul kebun. Ada yang sudah banyak anaknya, tidak status pernikahannya. Coba kalau dia dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, pasti mereka akan tenang. Kemudian di antara tujuan pernikahan, mendapatkan keturunan yang kelak jadi anak yang soleh dan sedahali. Kemudian menjalin kekeluargaan dan persaudaraan. Ini di antara tujuan pernikahan, banyaknya keluarga kita, bertambahnya keluarga kita. Karena berbeda daerah, mungkin berbeda suku, ya. Orang Padang nikah dengan orang Jawa, Jawa nikah dengan orang Padang, orang Batak, asal Islam dia. Menambah hubungan kekeluargaan. Karena dalam agama kita ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, kata Nabi, ya kata Allah, ya sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptakan kalian dari laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian bersuku-suku. Wa qabaila, dan berbangsa-bangsa, kabilah-kabilah. Lita'alafu, agar kalian saling kenal mengenal. Jadi adanya berbagai macam suku bangsa di negeri kita ini, apa fungsinya? Lita'alafu, agar mereka saling kenal mengenal. Ini suku Padang, ini suku Jawa, ini suku Batak. Keberadaan suku dalam agama kita diakui. Ada suku, tapi yang tidak boleh itu kalau fanatik pada suku, ya. Fanatik kepada suku ini yang tidak boleh. Ta'assub kepada suku. Nah, itulah tadi beberapa bentuk, ya, tujuan dari pernikahan. Nah, poin yang berikutnya adalah tentang penyebab gagalnya pernikahan atau rumah tangga tadi. Gagal di sini apa? Maksudnya bisa gagal total sampai ke perceraian, bisa gagal artinya tidak terbentuk suasana yang diinginkan. Ya. Tujuan nak tercapai. Untuk beribadah ternyata tidak bisa beribadah. Untuk menjalin kasih sayang ternyata dia tidak tercapai kasih sayang tadi. Karena bertengkar tiap sebentar. Untuk menjalin kekeluargaan dan persaudaraan tidak tercapai. Menyempurnakan sebagian agamanya juga tidak dilaksanakan. Tidak terwujud hal yang diinginkan tadi sama sekali. Tidak terwujud. Artinya pernikahan tadi tidak membuahkan kasih sayang, tidak membuahkan, ya, apa yang menjadi sasaran pernikahan tadi. Maka dalam hal ini, tentu dalam hal ini ada sebab-sebab gagalnya satu pernikahan. Ketika dulunya tidak dilakukan, sekarang baru tahu bahwa itu merupakan penyebabnya.
Penyebab yang pertama, dari awal sudah keliru dalam mencari pasangan. Artinya adalah keliru dalam mencari pasangan hidup. Nampak anak sepulan dek kayu, banyak pitihnya, keluar SK-nya, langsung awak terima jadi calon mantu awak. Ya, tak diceliaknya dulu doh. Apakah lagi ibadahnya, akhlaknya, adabnya, ketaatannya, agamanya. Yang dilihat adalah penampilan zahir saja. Atau karena dia mencari pasangan itu hanya sebatas ganteng. Ganteng kaki suaminya, calon suaminya ganteng, gagah. Kalau istrinya cantik, Masya Allah. Itu yang jadi utamanya. Sebenarnya dalam agama kita itu tidak dinafikan, tetapi itu tidak menjadi standar ukuran utama. Itulah manusia memang mengatakan seperti itu. Condong matu kana ranca, condong selalu kana lama. Itu fitrah. Setiap manusia pasti dia seperti itu. Kengok cari di ma makanan lama dicari dia orang. Walaupun di ujung daerah, ujung negari, agak gang ketek situnya, berjalan atau masuk ketek, rami orang dek lamanya. Betul orang dalam kecenderungan kepada selera makan. Jauh hituriknya. Ya. Begitu juga dalam selera mata mereka. Tetapi itu bukan segala-galanya. Bahwa itu adalah sifatnya membantu atau relatif. Ya. Karena keliru dalam mencari pasangan, dia standar hanya dicari standar lancaknya saja dicari, standar ganteng atau standar karena banyak duitnya, kaya, itu aja yang dilihat, semata-mata itu yang dilihat. Tak pernah ditanya tentang agamanya, pernah datang ke dukunnya enggak, ya, buat syirik, tak pernah. Itu ditanya. Pernah dia meninggalkan sholat? Pernah itu ditanya. Dari awal sudah keliru. Kemudian sikap-sikapnya, kepribadiannya tidak diperhatikan. Sehingga karena tidak diperhatikan itu, akhirnya ini yang menjadi penyebab kegagalannya dalam rumah tangga, karena dia tidak memperhatikan ya bagaimana calon dari pasang tadi, agamanya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, tidak dilihat itu. Oleh karena itu dalam agama kita untuk mencari calon pasangan itu ya asbatannya pula, dan itu dilakukan oleh Nabi, ya, dilakukan oleh sahabat. Ada beberapa kasus dulu di masa Nabi. Ada salah seorang sahabiyah itu telah ditanya oleh 3 orang laki-laki. Tanya oleh 3 orang laki-laki, tapi alun ada nanya yuan nih. Alun belum ada yang dia okeykan. Kemudian sahabiah ini bertanya dia kepada Nabi. Di antaranya sahabat namanya Usamah, ya. Kemudian ada lagi 2 orang lagi, saya lupa namanya. Disebutkan oleh Nabi, ada kesimpulan, ya, jangan. Dia suka tangannya, dia ringan tangan.
atau dengan tangan. Tangannya dia suka mengangkat tongkat, keras kasar, suka menampar. Adapun si fulan, kata Nabi, dia pelit. Kemudian Nabi tawarkan, pilih si fulan, pilih Usamah. Yang saya ingat ketika itu, pilih Usamah. Usamah ini orangnya biasa saja, tetapi tanggung jawabnya tinggi, akhlaknya bagus. Pilih Usamah kalau Anda mau milih. Akhirnya dipilih yang Usamah. Ini membuktikan pentingnya selektif dalam mencari pasangan. Tapi tidak boleh pula terlalu selektif. Banyak orang yang banyak pilihan dah dapat jodoh. Akhirnya lewat 30 tahun sudah berumur, tidak aja banyak benar cacik orang ko dia, cacat orang ada aja. Kalau kita cari orang yang sempurna, takkan pernah ketemu orang sempurna. Apa orang sempurna tadi? Gagah dia, rancak dia, cantik dia, kayu dia, sadonya dia. Nak akan ketemu orang sempurna tadi. Pasti ada kelemahan. Tapi dari kelemahan yang ada tadi, agama kita mengajarkan pilih karena keelokan agamanya. Para umat yang dirahmati Allah. Jadi kegagalan yang pertama itu muncul karena salah dalam mencari pasangan. Karena dia sudah berpacaran, akhirnya ketika orang tuanya melarang untuk nikah dengannya, dia tetap itu juga. Akhirnya nikah, tidak berapa lama nikah, bertengkar tiap sebentar, atau yang laki-laki ini tidak pulang-pulang, atau selingkuh dan segala macamnya. Kenapa dari awal dulu sudah salah? Orang tua tidak restu dengan pernikahannya. Tapi orang tua karena anaknya ini sudah dekat sekali dengan laki-laki itu, tidak mau dipisahkan, akhirnya terpaksa dinikahkannya. Itu akibatnya. Tak berapa lama ditinggalkannya. Banyak terjadi seperti itu. Karena dari awal dari calon istri atau calon suami salah dalam memilihnya. Penyebab kegagalan yang kedua adalah tidak jelas tujuan pernikahan. Tidak jelas baginya apa gunanya dia berkeluarga, apa gunanya dia menikah, itu apa. Tidak jelas baginya. Apalagi kalau orang itu tidak ada pendidikannya, tidak ada ilmunya. Kalau tidak jelas tujuan menikah itu, yang terbayang adalah hanya syahwat semata. Kalau syahwat aja, hewan juga syahwat. Syahwat itu hanya bahagian dari urusan pernikahan, bukan segala-galanya. Sesuatu yang tidak jelas tujuannya dilakukan, maka akan berdampak kepada berbagai macam persoalan. Oleh karena itu, belajar agama, pahami apa tujuan daripada pernikahan tadi. Ini yang telah kita bahas tadi. Termasuk juga tidak paham fikih pernikahan. Tidak memahami fikih pernikahan. Bila kita lihat bab tentang masalah pernikahan, fikih tentang pernikahan sangat luas pembahasannya. Maka ini perlu diilmui. Kalau tidak ada ilmu, repot.
Maknanya kemudian ada yang bertanya, bagaimana suami saya Ustaz, dia mengancam kalau tidak punya anak, ya kamu pulang aja ke rumah. Ada yang bertanya tadi pagi, semalam. Bagaimana tuh Ustaz, ada suami saya, dia mengancam kalau kamu tidak juga melahirkan anak, ya kamu pulang aja ke orang tua. Dikira masalah anak itu adalah masalah ringan. Kelahiran anak itu kan bukan ikut campur tangan manusia, Allah yang menentukan. Ya, kalau Allah belum izinkan untuk punya anak, ya kita terima takdir, bukan menceraikan istri. Bukan mengancam menceraikan istri, nak punya anak. Itu bagaimana statusnya itu Ustaz? Apakah jatuh talak? Ya kalau maksudnya dia tadi mengatakan mencerai, dia ingin niat mencerai dengan perkataan seperti itu, ya jatuh talak. La jelah iya nak kata misua, kamu saya cerai. Ya kalau itu kan ada syaratnya. Kalau iya nak la iya, jatuh talak. Oleh karena itu talak itu tidak boleh kita main-mainkan. Tidak boleh memainkan karena benarnya dianggap benar, bercandanya dianggap benaran, dianggap sungguhan. Oleh karena itulah perlu paham fikih pernikahan. Terbanyak suami-suami yang mengancam atau mencerai istrinya, kemudian setelah itu digauli lagi. Lalu tidak boleh dia bergaul lagi kalau dia sedang mencerai istrinya. Berikutnya adalah yang keempat, sebab kegagalan dalam masalah rumah tangga, kurang sabar dalam menghadapi persoalan. Nah, ini kurang sabar dalam menghadapi persoalan, apapun persoalan. Kalau kita kurang sabar, nah jelas banyak polemik setelah itu. Sabar dalam berbagai macam hal, sabar dalam ekonomi, keuangan, ya, sabar dalam sikap, dalam adab, akhlak. Maka butuh kesabaran. Jika tidak sabar, jika permasalahan kecil itu jadi besar terus, tidak mau memaafkan, ya jelas akan bertengkar terus. Coba kalau permasalahan kecil itu diredam, tidak diingat-ingat, dia akan hilang. Ya. Maka butuh kesabaran. Banyak kasus-kasus terjadi, mungkin kesabaran itu ketidaksabaran sang istri dari sikap suaminya, yang kadang-kadang suaminya itu tanpa sengaja, kemudian habis itu baik lagi, tapi karena istri tidak sabar atau ketidaksabaran suami. Maka butuh yang namanya as-sabr. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu dengan sabar yang bagus, yang indah. Nah, zaman sekarang ada kalanya sabar dalam masalah keuangan atau ekonomi. Dengan kebutuhan yang ada, biaya sekolah anak segala macamnya, ya, kadang-kadang kita tidak sabar sehingga menjadi polemik, ya, bertengkar. Apalagi dalam memberikan nafkah, ya, tidak cukup. Tidak cukup itu ada kalanya karena karena faktor ketidakmampuan. Ada karena tidak cukup karena sengaja tidak dicukupi, ya. Atau karena mungkin saja sang suami memberikan harta, memberikan nafkah, ya, dia mampu sebenarnya tapi dia pelit. Nah, ini juga bisa terjadi penyebab kegagalan rumah tangga tadi. Atau dia cukup tapi sang istri tidak pernah merasa cukup karena royal, ya, banyak yang dibelinya. Ini juga bisa terjadi. Ada kalanya kecukupan itu
ketidakcukupan itu karena pola hidup atau gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup yang berlebihan. Sehingga menyebabkan tidak cukupnya biaya. Ada seperti itu. Maka butuh kita dalam hal ini, dalam hal persoalan sabar dan merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan. Di antara penyebab kegagalan dalam rumah tangga itu jauh dari Allah, jauh dari berzikir kepada Allah, tidak menunaikan salat 5 waktu, tidak berakidah dengan akidah yang benar, sehingga kalau ada persoalan langsung pergi ke dukun, ya, tukang tenung, jauh dari perintah Allah. Sibuk ya, tapi kesibukannya itu banyak hanya kesibukan yang berbau dunia saja. Mendengar pengajian pun tidak mau, menambah ilmu tidak mau. Akhirnya apa? Hati gersang, jiwa gersang. Hati kita ini ibarat tanaman. Kalau dia tidak disirami dengan cahaya ilmu, maka dia akan kering dan akan gersang, yang ujung-ujungnya membawa kepada keras hati. Nah, kalau hati sudah keras, sulit untuk menerima kebenaran. Maka butuh kita untuk melunakkan hati ini dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan sunnah, memahaminya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila dalam rumah tangga tadi suami tidak mentaati Allah, atau istri tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ini penyebab terjadinya kegagalan. Bahkan zaman sekarang banyak sekali terjadi perselingkuhan, dosa yang dilakukan, yang akhirnya bercerai. Maka di antara penyebab dari kegagalan pernikahan itu adalah bermaksiat, melakukan dosa. Kalau sekarang kan kita melihat di media sosial itu, kalau tidak hati-hati, banyak hal-hal, tayangan-tayangan, film-film yang itu rata-rata arahnya banyak ke situ. Ya. Alhamdulillah min dzalik, ya. Kalau kita punya HP tidak pandai menjaga, suami juga tidak pandai menjaga diri, ya, bisa terjerumus, yaitu dosa mata. Dosa mata. Kalau mendengar nyanyian, itu dosa telinga. Maka berhati-hatilah kita. Dosa dan maksiat rata-rata banyak terjadi keretakan rumah tangga itu maksiat. Ya, seperti apa? Perselingkuhan, baik itu yang dilakukan oleh suami atau istri. Kita melihat banyaknya masalah-masalah itu terjadi sekarang ini. Di antara penyebab kegagalan rumah tangga tadi, faktor lingkungan, terpengaruh oleh lingkungan yang tidak kondusif. Ya, contohnya seperti orang masyarakat di sebuah komplek yang jauh dari agama,
lalu kita terbawa oleh suasana lingkungan tadi. Umpamanya tetangga kita dah beli mobil rancak, nan udah aku lalu motor aja dibeli dulu. Itu kayak itu aja. Lalu orang itu akhirnya dia saling memanasi tetangga itu. Akhirnya bagaimana? Yang sang istri mendesak, balilah tu. Jual kau bali nak do pitih do. Kan bisa gaden SK. Bisa gaden sertifikat rumah. Itu yang terjadi sekarang ini. Ketidaksabaran dalam menghadapi perekonomian membawa kepada riba. Ya akhirnya awal ya sesuatu yang tidak perlu dibeli dipaksakan, akhirnya hutang riba juga, tidak lama tak terbayar, akhirnya pusing. Kita melihat sekarang ini banyak orang yang terlilit hutang, padahal kadang-kadang yang dibelinya tidak penting, tapi karena sudah ada tawaran atau iming-iming dari orang yang meminjamkan uang, akhirnya punya hutang. Tak sabar dalam menghadapi hidup. Hutangnya hutang riba pula. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak paham kita dengan trik-trik orang untuk mengelabui kita, maka kita akan terjerumus. So, banyak orang lah pensiun, ya, masih ada hutang ribanya. Kapan lagi dia bertobat ini? Sudah pensiun masih hutang riba. Kita minjam di bank. Para umat yang dirahmati Allah, kita wajib menjaga agama kita, qanaah, tidak melakukan sesuatu yang kita sudah tahu itu haramnya. Bersabar dalam itu lebih baik. Maka lingkungan sangat mempengaruhi kita dalam baiknya rumah tangga kita. Oleh karena itulah agama kita memerintahkan kalau kita ingin mencari rumah, membeli rumah, lihat tetangga dulu, siapa tetangga kita, apakah orang yang baik atau tidak, siapa tetangga kita, bagaimana lingkungan di situ, nanti jangan sampai kita menyesal kan. Pelajari dulu kalau kita ingin membeli rumah atau tinggal di situ, pelajari lingkungannya dulu, baru kita beli. Ini yang diistilahkan al-jar qabla dar, tetangga dulu sebelum beli rumah. Lihat tetangga dulu sebelum beli rumah, siapa tetangga kita di situ. Jangan tetangga kita orangnya full musik, hobinya musik terus, pusing kita. Kita pelajari dulu, dalam rangka untuk menyelamatkan agama kita. Atau lingkungan anak-anak banyak situ narkoba. Kita punya anak bujang, narkoba, ya gawat nanti. Sebaik anak kita kalau lingkungannya tidak baik akan terpengaruh. Oh, anak saya pesantren. Hendak menjamin anak-anak kalau lingkungannya tidak baik, walaupun di pesantren, kalau lingkungannya itu timbal balik kiri kanan itu tak baik, bisa terpengaruh. Oleh karena itulah cari lingkungan yang baik. Bagaimana kalau sekiranya kita sudah terlanjur ditinggal di sebuah lingkungan masyarakat yang tidak baik? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama tentu kita bersabar. Kalau tidak, ya cari lingkungan yang baik. Kalau memang itu berbahaya kita tinggal di situ, tidak bisa kita mempertahankan agama kita, tetangga kita juga jahat umpamanya, maka boleh kita jual rumah tadi, kita pindah. Itu salah satu solusi, ya. Atau kita mampu untuk mendakwahi orang tadi, berikan masukan kepada mereka. Ini juga salah satu solusi.
kita mampu bersabar, boleh juga. Berikutnya adalah di antara penyebab kegagalan rumah tangga, hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan. Cinta kepada dunia yang berlebihan. Akhirnya bagaimana? Bapak dan ibu sibuk pagi dan petang mencari nafkah, berusaha, padahal sudah cukup. Anak-anak terlantar. Akhirnya apa? Ya, anak tidak terarah pendidikannya dengan baik. Karena kegagalan itu tidak mesti kegagalan itu bercerai, enggak. Tapi kalau suami istri itu jauh dari agama, anak jauh dari agama, itu gagal juga namanya. Walaupun dia masih bergaul. Gagal itu tidak mesti bercerai, enggak. Apabila pola kehidupannya itu menyimpang dari ajaran agama, jauh dari agama, itu masuk gagal. Tidak diperhatikan perintah Allah, perintah Rasulnya. Anak-anak tidak terbina akidahnya, itu juga masuk gagal. Nah, apabila cinta dunia yang tinggi, akhirnya habis-habisan waktunya untuk mencari kehidupan, hak anak tidak terperhatikan lagi. Kalau di kota-kota besar, anak diserahkan kepada pembantu. Jelas, rusaklah jadinya, gagallah rumah tangga tadi. Tidak terwujud kasih sayang dengan anak kita. Tak terwujud kasih sayang, istri dan suami sama-sama kerja. Ya, kau beli nasi bungkus aja beli sama-sama oleh. Sekali-sekali nak buat. Kau tiap makan beli nasi bungkus tadi. Tidak terasa enaknya berumah tangga seperti itu. Karena sama-sama sibuk, ya. Nah, sebenarnya dalam agama kita, kalau sekiranya seorang suami tadi mampu memenuhi kebutuhan istrinya dengan baik, nah, istrinya fokus kepada mengurus rumah dan mengurus anak. Itu dalam Islam. Istrinya fokus untuk mengurusi, ya, anak dan suaminya di rumah, sehingga sang istri sebagai ibu mampu mendidik anaknya dengan baik, mengarahkannya dengan baik. Berikutnya adalah di antara sebab kegagalan, tidak mengetahui hak dan kewajiban, hukuk wal wajibat, hak-hak dan kewajiban. Apa hak suami, apa hak istri. Suami dia berhak untuk diladani kalau dia meminta jatah, ya, dari istrinya, maka dalam hal ini istri tidak boleh menolak. Ini banyak terjadi, ya. Dia menolak, akhirnya, ya, setiap kali seperti itu. Dalam satu hadis bahwa apabila dinyatakan satu hadis suami mengajak berhubungan ke tempat tidur, lalu istri menolaknya, lalu suami marah, ya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini banyak terjadi, ini perlu diperhatikan. Ketika sang suami tidak diperhatikan seperti itu, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, jadi perselingkuhan dan segala macamnya. Akhirnya gagallah rumah tangga tadi. Ini perlu diperhatikan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Akan dalam berbagai riwayat hadis, sampai sesibuk apapun sang istri umpamanya, lalu ketika suami minta haknya ke tempat tidur,
maka dalam hal ini sang istri wajib untuk meladalinya dengan baik. Itu ilmu agama kita. Berikutnya adalah jadi tidak tahu hak dan kewajiban. Oleh karena itu baca lagi apa hak dan kewajiban tadi. Apa hak dan apa kewajiban. Dan hak dan kewajiban ini tentu tidak sama antara si A dengan si B. Kalau dalam hal nafkahnya tidak sama. Tergantung dari kemampuan dari suami dan keuangan suami tadi. Oleh karena itu nafkah tidak sama antara si A dengan si B. Kemudian di antara sebab-sebab kegagalan tidak menjaga adab dan akhlak dalam bertutur kata, mungkin keras atau kasar salah satu pihaknya. Akhirnya ini menjadi polemik. Tidak pernah berkata-kata yang manis. Ya, kecuali di awal-awal pernikahan saja. Di awal pernikahan, yo berdamik udahnya, abang. Kalau beranaknya, nak 2-3 nak boleh. Adab itu tetap dilakukan para ummahat kapan saja. Adab itu berlaku. Begitu juga sang suami juga demikian. Ya, harus memperhatikan. Nabi Muhammad SAW beliau adalah orang yang sangat bagus dan sangat perhatian dalam memanggil sang istri beliau. Ketika beliau memanggil Aisyah, ya Humairah, wahai kemerah-merahan, ketika itu. Ini menunjukkan bahwa berbahasa itu bagus, adalah hal yang penting. Pandai bertutur kata yang baik, berbahasa yang baik, menyenangkan hati, merupakan bahagian dari ibadah. Perlu kita ketahui bahwa rumah tangga itu adalah bagian dari ibadah kita. Kegagalan kita dalam berumah tangga berdampak kegagalan kita dalam mendidik anak. Semuanya bisa gagal. Maka perlu sekali kita pahami ini fikih keluarga, ya, kita mendalami. Dan itu juga kedua belah pihak, baik istri atau suami, mereka mendalaminya dengan baik, dengan benar. Barangkali sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya, silakan kita buka soal al-jawab. Di samping itu ada tinggal satu lagi, doa, berdoa, ya. Berdoa agar Allah tentramkan kehidupan rumah tangga. Ya Allah lahirkan, ya, berikan anak-anak yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh. Ya. Karena doa itu adalah ibadah. Jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan itu. Jangankan kita, nabi-nabi saja berdoa. Di doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah untukku anak keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim juga berdoa terhadap anak-anaknya dan anak keturunannya dan anak istrinya. Karena yang akan membukakan hati manusia itu adalah Allah. Allah, ya, yang membukakan hati seorang. Kita minta kepadanya. Wallahu alam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu dan istri. Ibu untuk makan, istri untuk makan. Ya, mana yang kita dahulukan?
Istrinya sakit berarti. Istrinya sakit. Membantu. Maksudnya membantunya. Kita membantu ibu, kemudian suami mau membantu istri. Ibu dan suami ya. Ya dua-duanya ya. Dua-duanya wajib untuk dibantu dan berbuat baik kepada keduanya. Ya. Kalau ya melihat dulu kalau ibunya adalah kondisinya sangat urgen, ya dia yang dibantu terlebih dahulu, baru istri setelah itu. Ya. Itu dilihat kondisinya terlebih dahulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Apa? Iya, meminta cerai kalau tidak ada sebab dan penyebab yang syar'i tidak boleh. Tapi kalau minta cerai kalau dizalimin umpamanya, asal tidak bahagia itu bagaimana? Kalau itu masih umum sifatnya, masa tidak bahagia, apa penyebab khususnya apa? Ini dulu. Kalau dia tidak bahagia karena kondisi keuangan, walaupun hanya sekedar pas-pasan menganggap tidak bahagia, maka ini tidak boleh minta cerai. Tapi kalau penyebab perceraian itu adalah bahwa suami menzalimi istri, contoh nak dikasih uang nafkah, ya, atau suami tidak salat, umpamanya kan, ya, boleh. Dalam hal ini kalau dia sudah melakukan proses, ya, proses yang panjang, telah nasihat, telah sabar, ya, kalau tidak bisa sama sekali, maka dalam hal ini boleh. Hanya saja kalau dia kasar, umpamanya kan, kasar itu juga harus kita arahkan, ya, kita bina. Kalau kasar, kita pun mencoba untuk memberikan saran atau masukan, coba untuk bertahan atau untuk sabar. Tapi kalau sekiranya sudah keterlaluan atau sudah berlebihan, mungkin kita bisa menyampaikan kepada pihak ketiga, tidak langsung. Ya, ketiga mungkin kalau di awak sikoko orang tua atau mamak kan, yang tidak pernah mulik manihnya kasar bana. Jadi penyebab kasar itu apa? Latar belakang suaminya dulu mungkin kan tidak pernah tersentuh oleh pendidikan agama, itu soalnya. Ini terserah kita rasanya ingin bisa bertahan, ya lanjut. Tapi kalau sudah bertahun-tahun begitu lamanya tidak tahan, yang lain tidak. Maka dalam hal ini kita lihat, buka hati kita. Bedah dari hati kita, mampu tak saya bertahan dengan kondisi seperti ini. Kalau sabar, bagus. Kalau sekiranya sudah berlebihan, melampaui batas, maka ini bisa kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Nah, hukum asalnya minta cerai itu tidak boleh, kecuali kalau ada sebab yang syar'i, ya.
Kalau minta cerai dengan alasan tidak syar'i itu hanya karena ingin bebas, minta cerai, ingin bebas saja. Karenanya istrinya cukup, ambo bercerai nanya mampu, ambo bercerai bana, ambo mampu biaya hidup seorang. Tak ada istri seperti itu. Ini tidak boleh. Tidak ada sebab. Kalau sebab-sebab yang dibolehkan, dibenarkan, disyariatkan, ya, kemudian telah ditempuh berbagai cara untuk memperbaiki, maka boleh ya, untuk minta cerai kalau beberapa jalan usaha sudah ditempuh. Iya. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Kalau dia yang konflik, apa kita ikut konflik pula? Dia yang bermasalah, apakah istri juga ikut bermasalah? Apakah karena dosa suaminya kita juga memusuhi orang tadi? Kan tidak adil namanya. Iya. Dalam agama kita, ya, berbuat baik itu diperintahkan. Kalau dilarang kita berbuat baik, ya, sementara kita tidak ada persoalan, ini juga tidak dibolehkan. Gimana? Keseringan. Sudah dimaafkan, balik lagi. Ibu bisa bersabar dalam hal itu. Ya, bersabar. Sabar aja banyak. Manusia itu akan berubah terus. Ya. Sabar, cari pahala dari Allah. Lebaran pergi juga dilarang oleh suami. Ya. Yang tidak itu kalau sekiranya sang kakak tadi sudah melampaui batas, artinya untuk menghajar istilahnya, menghajar yaitu mengisolasi keluarganya, ya, kemudian dicobanya dulu, tapi bukan untuk seterusnya. Dia tidak mengunjunginya berapa waktu. Dalam agama kita itu 3 hari, ya, 3 hari. Kalau dalam urusan agama boleh lebih dari 3 hari, ya. Umumnya dalam masalah agama dia konflik, boleh lebih dari 3 hari. Kalau ada maslahatnya, ya. Nah, jadi dalam hal ini cukup ada pertimbangan kita dulu, pertimbangan. Dan suami pun kalau sekiranya kakaknya itu melampaui batas padanya, ya, suami juga jadi bahan pertimbangan. Boleh juga jadi bahan pertimbangan suami tadi. Termasuk juga kepada ahlul bid'ah namanya. Pokoknya ahlul bid'ah mengajak orang kepada bid'ah, lalu suami mengatakan tidak boleh terlalu dekat. Artinya adalah iya. Nah. Ya. Tugas kita mengingatkan, kalau tidak dia bidangannya, ya boleh kita artinya tidak begitu menegur, artinya sekedar biasa aja. Tidak memusuhinya tapi tidak pula terlalu dekat. Boleh kita menjaga jarak dengannya untuk menyikapi sikapnya tadi. Jaga jarak boleh ya? Supaya untuk apa jaga jarak tadi? Untuk memberikan pelajaran kepadanya. Kalau itu yang ia lakukan, ya, artinya boleh kita untuk mendidiknya, untuk bersikap, ya,
dalam rangka untuk mengingatkannya. Kalau nya tidak berubah, ya tidaknya berubah. Kalau dan tidak bermanfaat tahziran itu tadi, ya berarti pergauli dia dengan hal yang baik lagi, biasa aja. Tidak aja berubah, ya kan? Ada manusia yang tidak berubah kalau nya dikasari atau dilawan dengan hal yang sama, tidak berubah. Tapi ketika kita hadapi dia dengan baik, dengan kesabaran, lama-lamanya berubah aja. Intinya di sini adalah kesabaran dan menanggung beban dan usah pikiran. Kalau pikiran saja tentu ya repot adanya kan. Kemudian harapkan pahala dari Allah. Apalagi dia adalah saudaranya kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin kalau dia emang itu jodohnya, dia terima, ya. Namun setelah dia menyadari, maka dia dalam hal ini kan tidak mesti dia bercerai. Ada orang yang berumah tangga tapi gagal. Gagal itu bukan berarti dia harus bercerai, nak. Kegagalan itu mungkin karena dia tidak bisa mendidik anak jadi anak soleh, itu kan anaknya itu tidak ada beradab dan berakhlak, termasuk gagal juga. Nah, kalau dia menyadari bahwa dulu si fulan ko berjodoh lembonya tak tahu, yang mengaji segala macam dah, lah itu jodohnya. Sekarang apa tugas kita? Tentu memperbaiki yang ada. Dengan syarat, ya, dia mau diperbaiki, ya, kita memperbaiki dan dia mau untuk diperbaiki. Ada orang yang berjodoh dengan orang yang tidak baik, tapi nya sukunya, itu memang itu jodohnya, itu takdirnya. Ini nak elok dah, tapi nya suku dia. Ada orang yang memang dijodohkan, ya. Jadi dia jalani dulu kehidupan itu, dia jalani. Andai kalau sekiranya memang, ya, ada kendala, maka dia berupaya untuk memperbaikinya. Contoh, ya, tidak mesti bercerai kan gitu. Ada orang yang gagal dalam rumah tangganya, kegagalan anaknya atau masing-masing. Dia tidak cerai, ya, tapi tidak ada rasa cintanya tadi atau jauh dari Allah namanya kan juga termasuk kegagalan. Mungkin dalam dunia, dalam masalah materinya berhasil, tapi dalam masalah agama dia gagal. Dia diberikan kecukupan. Tapi hanya kedua belah pihak itu sama-sama hubud dunia yang tinggi, cinta dunia tinggi. Ya. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah satu kegagalan, satu kesalahan, dia perbaiki. Ketika dia tidak mau untuk diperbaiki atau salah satu pihak tidak mau diperbaiki, maka dia harus menempuh cara-cara. Kalau dia ingin tetap berlanjut, dia sabar, silakan. Kalau tidak, maka dia boleh untuk berpisah dengan jalan satu-satunya. Contohnya kita, di antara kita kan dapat kajian sunnah ini, ada yang baru-baru kan. Dulu tidak tahu kita kajian sunnah. Kita paham agama pun tidak ada. Alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian kita dapat petunjuk. Ya. Maka kita jalani ini, kita perbaiki dengan sisa umur yang ada. Ya. Yang berlalu itu kita mohon ampun kepada Allah. Apa kelemahan kita, kurang kita masa lalu, kita bertobat. Dan yang akan tinggal inilah milik kita. Sisa dari umur kita inilah yang kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.